Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Masih tersisa bersama kita beberapa pembahasan lagi. Ini pembahasan yang ke-13 tentang beberapa syubhat, beberapa alasan syubhat, kerancuan orang-orang yang membolehkan riba. Ya. Bersama dengan jelasnya pengharaman riba di dalam syariat, dan bagaimana sedemikian detail uraian-uraian para ulama di dalam menjelaskan hukum-hukum riba, yang mana yang merupakan riba, yang mana yang bukan, bagaimana cara menyikapinya, ya, pembagian-pembagiannya, yang hampir seluruh ahkam syariat dibangun di atas hal ini. Karena itu salah satu syarat di dalam jual beli, tidak boleh ada muamalah riba di dalamnya. Salah satu syarat syahnya jual beli, tidak boleh ada muamalah riba di dalamnya. Maka perlu diketahui apa riba itu. Bersama dengan jelasnya pengharaman riba ini, masih ada sebagian dari manusia yang membolehkan riba, ya, membolehkan riba dengan bentuk apakah itu riba al-fadl, atau menamakannya dengan penamaan-penamaan yang lain. Ya. Kadang riba tersebut dinamakan dengan nama bunga, kadang dinamakan dengan nama bagi hasil. Ya. Maka di sini ada beberapa syubhat mereka, beberapa alasan, ya, kenapa katanya mereka katakan riba itu dibolehkan. Di antara syubhat mereka berkata bahwa pengharaman riba pinjaman itu tidak syah dalam sebuah hadits pun, dan tidak bisa dikiaskan terhadap riba yang kaitannya dengan riba jahiliyah. Ya. Nah, ini diantara syubhatnya, dan telah kita terangkan bahwa hadits memang yang menjelaskan kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba, setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat, maka itu adalah riba. Hadits dengan konteks ini, itu memang ada kelemahan haditsnya. Tapi makna dari hadits ini, itu disepakati oleh para ulama. Ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Ya. Karena itu, tidak boleh seorang berpegang dengan sebuah riwayat, dia tinggalkan hadits-hadits yang lain. Dia tinggalkan hadits-hadits yang lain. Ya. Apalagi ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, petunjuk dari para sahabat, kesepakatan dari para ulama dari dahulu sampai sekarang melarang, mengharamkan riba, maka ini tidak bisa menolak karena kelemahan sebagian riwayat. Ya. Di antara syubhat juga, mereka mengatakan bahwa riba itu hanya berkaitan dengan al-mu'awadat saja. Setelah kita terangkan bahwa uqud, ya, ada dua macam. Akad di dalam transaksi itu dua macam. Ada yang berkaitan dengan muawadat, tukar menukar, dan ada yang berkaitan dengan tabarruat, sifatnya memberi dari satu pihak. Kalau muawadat transaksi dari dua pihak. Kalau tabarruat dari satu pihak saja, dan sifatnya ada irfaq, bantuan, santunan atau yang semisal dengan itu. Karena itu pembahasan wakaf, pembahasan hibah, pembahasan qard, semuanya masuk dalam uqud, dalam akad tabarruat. Mereka katakan di muawadat itu tidak boleh riba, tapi di tabarruat boleh. Ya, tabarruat boleh. Ini adalah pendapat yang batil, sebab tiap pinjaman di belakangnya ada faedah, maka itu adalah riba. Dan pinjaman adalah uqud dari tabarruat, bukan muawadat.
Bersamaan dengan itu ada hukum riba di dalamnya. Ada hukum riba di dalamnya. Iya. Dan di antara syubhat mereka juga bolehnya memberi riba. Katanya di dalam sebagian riwayat, ya, diterangkan siapa yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika dia membalas, ketika dia membayar hutangnya. Ya, ketika dia membayar hutangnya. Ya, misalnya ada orang yang berhutang 100.000. Dalam sebagian hadis diterangkan, kalau dia bayar hutangnya, dia bayar 100.000, terus dia lebihkan misalnya 120.000, 150.000, itu tidak apa-apa. Ya. Kata mereka ini menunjukkan bolehnya hal ini. Nah, maka ini pemahaman yang keliru terhadap hadis. Sebab hadis itu menjelaskan ketika menunaikan hutang, bukan memberi faedah ketika sedang berhutang. Dibedakan antara dua hal. Yang ketika seorang membayar hutangnya, dia lunasi, dia beri hadiah setelah itu tidak apa-apa. Tapi mengambil hadiah saat dia akan berhutang atau di masa dia berhutang, memberi hadiah atau mengambil hadiah di situ, itu semuanya adalah riba. Semuanya adalah riba, tidak boleh. Iya, jelas? Nah, kalau misalnya ada yang berkata, beri saya pinjaman 1 juta, ya ini ambil pinjaman 1 juta. Kamu dagang apa? Oh, saya ingin dagang buah-buahan. Ya sudah, saya kasih kamu modal. Ya kamu kembalikan kapan saja. Kamu sudah berhasil, kamu kembalikan. Ya, saya beri pinjaman. Orang ini karena dia merasa berhutang budi dengan saya, dia datang. Ya, kadang dia bawakan saya buah-buahan atau yang semisal dengan itu. Maka mengambil hal ini hukumnya adalah apa? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini hukumnya riba. Sebab hutangnya belum apa? Belum lunas. Kalau hutangnya dia lunasi, setelah itu dia kasih buah-buahan, boleh atau tidak diambil? Nah, di sini boleh. Sebab sudah lunas. Ya, bersama dengan lunasi dia apa? Dia beri hadiah. Ini tidak apa-apa. Jelas ya? Tapi tidak boleh orang yang memberi hutang itu mengharap hadiah. Ya. Apalagi mensyaratkan. Ya, ini 100.000, tapi kamu kalau kembalikan, ya kembalikan 100.000, tapi kamu maklum juga lah. Ya. Nah, ini kan dia tidak bilang minta tambahan, tapi kalimat maklum juga lah. Apa artinya? Ya, jelas ya? Maka ya harus dibedakan antara ini dengan itu. Ya. Jadi menempatkan hadis itu harus pada tempatnya. Jangan ditempatkan sembarangan. Ya sama dengan orang yang berdalilkan dengan ayat. Ini syubhat yang keempat. Syubhat keempat yang berkatakan kalau riba yang sifatnya sangat besar tidak boleh. Tapi kalau ribanya faedah wajar, ya nggak apa-apa kita ambil. Ya tidak apa-apa. Kalau wajar, sederhana, ya sudah ya kita saling pengertian tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau banyak kita tidak boleh. Loh apa dalilnya? Ya dibacakan ayat Al-Quran. Surah apa namanya? Ali Imran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan riba adha'afan, jumlah yang besar, mudha'afa, yang dilipat gandakan. Nah, kata mereka di sini larangan makan riba kalau jumlahnya besar, lipat ganda itu tidak boleh. Tapi kalau biasa tidak apa-apa, wajar-wajar saja. Ya. Jadi pendalilan yang keliru memahami konteks ayat. Karena itu berulang kali saya tekankan, ya. Sisi pendalilan juga itu penting. Ya, jangan memahami dalil seenaknya saja. Ya, seenaknya saja. Penyebutan jangan kalian makan riba jumlah yang besar yang berlipat ganda, itu bukan menjelaskan pembatasan atau ukuran riba yang tidak boleh, bukan. Nah, itu penggambaran sifat sebagian bentuk riba. Ya. Jelas, bukan artinya yang sedikit tidak apa-apa. Bukan artinya yang sedikit boleh. Bukan itu maksudnya. Jelas ya? Maka ini jawaban secara global. Ya, kelanjutan dari ayat adha'afan mudha'afa ini bukan syarat. Ya. Dan bukan pula ukuran riba itu. Disyaratkan riba tidak bolehnya kalau dia banyak. Disyaratkan riba tidak bolehnya kalau dia berlipat ganda. Bukan syarat ini, bukan ukuran. Dia hanya penjelas. Ya. Sesuatu yang menunjukkan sebagian sifat dari riba. Ya. Atau menjelaskan keadaan kebanyakan orang yang jatuh dalam riba, begitu modelnya. Mengambil harta orang yang sangat banyak dengan kebatilan. Ya. Ini penjelasan keadaan kebanyakan orang. Bukan ukuran dia, bukan patokan. Karena itu tidak boleh ada yang berdalilkan, oh kalau sedikit tidak apa-apa, kalau banyak tidak boleh. Ini salah dalam berdalilkan. Salah di dalam berdalilkan. Ya, sebab di dalam pendalilan kita harus melihat fikih dalil itu.
pemahaman yang diambil, pemahaman dari jenis yang mana, tafsir dari hadis, ya, penafsirannya bentuknya bagaimana. Ini semua ada aturan-aturannya, kaidah-kaidahnya di dalam pendalilan. Iya. Yang jelas kalau kita berbicara tentang masalah syubhat dalil-dalil, ya, mereka sering membawakan banyak syubhat. Ya, boleh ini, boleh itu, ya dalilnya itu. Ya, sampai di masa ini juga. Kalau kita lihat dalam praktek orang-orang yang membela muamalah riba di perbankan, ya kita akan melihat tulisan-tulisan dari sejumlah orang. Giat diambil pendapat-pendapat. Ya. Bahkan pendapat itu seperti yang saya sebut tadi, di masalah bolehnya riba di negeri kafir harbi. Ya, pendapat yang lemah seperti ini diambil untuk menguatkan apa? Menguatkan alasannya. Ya. Dan ini salah di dalam berdalilkan. Salah di dalam berdalilkan. Ya. Karena itulah harusnya kita mengetahui bahwa riba ini adalah hal yang diharamkan di dalam syariah. Ya, dan pembahasan yang ke-13 atau yang keberapa sekarang? 14, 13. Sebenarnya kita ingin membahas ya semula masalah kontemporer, ya, tapi waktu tidak mencukupi kita. Nah, ya banyak sebenarnya pembahasan itu saya ingin titik beratkan berkaitan dengan perbankan. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah asuransi, berkaitan dengan masalah kartu-kartu itu, ya, kartu kredit, kartu ATM, kartu ini dan seterusnya. Dan ini kelihatannya, ya, kita perlu waktu lain. Ya. Dalam sebagian pembahasan tadi yang saya terangkan, ya terus terang ya saya agak terburu-buru tadi sedikit, sehingga ada sebagian pembahasan yang tertinggal. Ya, saya simpulkan di kesimpulan. Nah, maka sebaiknya ini kita lihat insyaallah taala waktu lain. Mungkin ini juga usulan dari saya untuk panitia daurah. Ya, nanti dilihatkan waktu khusus. Ya, kita bahas fikih tentang muamalah. Ya, fikih tentang transaksi jual beli. Kalau ingin mengkhususkan pembahasan fikih transaksi jual beli kontemporer, silahkan. Ya, boleh dikhususkan. Tapi ini perlu beberapa hari. Ya, paling minimal 3 hari. Ya, paling minimal 3 hari kita ada waktu untuk itu. Bagaimana? Siap? Hah? Ya. Ya, semoga Allah memudahkan di waktu yang lain. Nah, suatu ini jual beli, ya termasuk hal yang semua orang perlu kepadanya. Ya, perlu kepadanya. Dan perlu diterangkan sebenarnya kaidah-kaidah disertai dengan banyak contoh. Sebab dengan banyaknya contoh itu akan semakin memperjelas kaidah. Ya, semakin memperjelas kaidah. Ya, dan saya terus terang mohon maaf atas ya banyaknya kekurangan di sini. Dan pembahasan yang terakhir di sini saya tutup dengan pembahasan bagaimana cara orang itu bertobat dari riba. Bagaimana seorang itu bertobat dari riba. Ya, bertobat itu adalah hal yang dituntut dari setiap hamba tatkala ia jatuh di dalam sebuah perbuatan dosa. Dosa apa saja? Ya, dituntut untuk bertobat. Nah, bertobat itu ada syarat-syaratnya sebagaimana dimaklumi. Dan hendaknya sesegera mungkin. Ya, sebelum luput waktunya. Ya, dan bagi orang-orang yang jatuh di dalam riba, ya, telah diketahui bahwa riba ini salah satu dari dosa yang sangat besar. Ya, salah satu dari dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ancaman-ancaman yang sangat keras bagi siapa yang tidak bertobat dari perbuatan riba ini. Iya. Nah, karena itulah setiap orang bertakwa kepada Allah. Siapa yang pernah jatuh, siapa yang jatuh dalam muamalah riba, maka hendaknya dia berhenti. Iya. Hendaknya dia berhenti. Siapa yang kembali, Allah tekankan, wa man aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali mengulanginya, maka dia adalah penduduk neraka, kekal di dalamnya. Iya. Ini ancaman yang sangat keras. Iya. Orang yang jatuh di dalam riba, ini tidak lepas dari beberapa keadaan. Nah, dilihat dia yang jatuh dalam riba ini siapa? Seorang muslim atau seorang kafir yang masuk Islam? Iya.
Kalau dia kafir masuk Islam dan ada muamalah riba yang dia bawa, maka ayat sudah menjelaskan. Iya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Ya. Siapa yang datang kepada dia peringatan, fantaha, lalu dia berhenti. Ya. Maka untuk dia apa yang telah lalu? Jadi kalau dia sudah tobat, kafir masuk Islam, maka ya, apa yang ada dia miliki dari harta riba itu sudah menjadi miliknya bagi dia. Menjadi miliknya bagi orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Kalau dia seorang Muslim, ya, apabila dia seorang Muslim, maka seorang Muslim yang jatuh dalam riba itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang jatuh dalam riba, dia jahil. Ya. Dia tidak tahu ini riba, tapi dia lakukan. Ya. Jelas? Nah, ini kondisi yang pertama. Ya. Ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, dia jatuh di dalam riba, dia tahu. Ya. Tapi keyakinannya, karena di dalam masalah tersebut ada silang pendapat di kalangan para ulama, dia meyakini bahwa ini adalah boleh, padahal itu adalah riba. Jelas ya? Padahal itu adalah riba. Ini kondisi yang kedua. Ya. Kondisi yang ketiga, orang yang jatuh dalam riba setelah dia punya pengetahuan tentang apa itu riba. Tentang apa itu riba. Jelas? Ya, di kondisi yang ketiga, kalau dia tahu, maka seluruh harta yang dia dapat setelah dia tahu itu, riba itu, semuanya harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Dan dia tidak boleh sama sekali memegangnya. Apa yang ada pada harta itu, harus dia salurkan ya, ke penyaluran-penyaluran yang dituntunkan. Dan saya akan terangkan kemana penyalurannya. Ya. Adapun kalau dia di kondisi yang pertama, dia jahil, ya, dia jahil, tidak tahu itu riba. Nah, dia tidak tahu bahwa itu riba, ya. Atau dia melakukan hal tersebut karena dia yakin itu benar, ternyata salah, ya. Dia yakin itu benar, ternyata salah, maka ini dilihat. Ya. Kalau ternyata dia tobat dan masih ada riba yang dia lakukan di tengah manusia, maka dikembalikan harta riba itu. Dia hanya ambil pokok hartanya saja. Maksud saya kalau ada riba, dia masih tersisa tengah manusia riba, belum diambil, maka jangan diambil. Diambil apa? Pokok hartanya saja. Sebab Allah firman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ya. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian pegang pokok-pokok harta kalian. Jangan kalian berbuat zalim dan kalian tidak pula dia zalimi. Ya. Keadaan yang kedua, kalau dia bertobat, dia sudah pegang hartanya. Ada harta riba yang dia pegang. Ada harta riba yang dia pegang. Nah, maka ya, ini di dalam masalah ini letak apa namanya kedetailan fatwa para ulama dalam hal ini. Iya. Ada yang memfatwakan kalau dia sudah pegang harta riba, maka dibedakan antara dia mengetahui, ini kita pembahasannya sebelum dia ketahui ya, apakah dia tetap pegang atau tidak. Ya. Kalau ada harta orang di situ, harta riba yang diambil oleh orang, dia tahu orangnya dikembalikan. Tentunya dikembalikan sebab itu adalah hak. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur dia pegang, maka sebagian para ulama memfatwakan karena naf ayat falahu ma salaf, untuk dia apa yang telah lalu, maka itu sudah menjadi miliknya. Tidak apa-apa. Ya. Apabila dia tidak tahu hukumnya. Jelas ya? Tidak tahu hukumnya. Adapun kalau dia tahu, maka dia harus kembalikan. Dia harus salurkan, tidak boleh dia pegang. Dia harus salurkan, tidak boleh dia pegang. Ya, dan dalam penyalurannya, ya, sebagian para ulama kita ada yang memandang karena dia adalah harta yang kurang baik, maka hanya diarahkan di fasilitas-fasilitas umum saja. Ya. Dan sebagian para ulama kita memutlakkan, ya, boleh di seluruh proyek kebaikan. Boleh di seluruh proyek kebaikan. Nah, iya. Apakah membangun hal-hal yang sifatnya ada kebaikan, itu juga diperbolehkan. Walaupun menggunakan
ya harta riba. Ada sebagian para ulama yang memberi fatwa dalam hal ini. Tentunya kalau kita mengambil ya sikap hati-hati, apalagi dia adalah harta yang asalnya adalah harta yang tidak baik, ya kalau digunakan untuk fasilitas umum, ya bukan dimanfaatkan dalam proyek kebaikan, saya kira itu lebih terarah insyaallah taala. Nah, yang jelas di sini ada sejumlah fatwa di kalangan para ulama yang berkaitan dengan masalah. Jadi ini secara global ya tentang orang yang bertobat dari perbuatan ribanya, wallahu taala alam. Ya. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Seorang menggadaikan HP-nya kepada saya, lalu kami bersepakat bahwa dia akan menebus HP-nya pada waktu yang telah ditentukan. Jika dia ingkar tidak tepat waktu, dia rela HP-nya diambil hangus. Setelah 6 bulan dia tidak pernah lagi berhubungan dengan saya. Maka saya pun mengambil HP tersebut. Apakah saya termasuk memakan riba? Ya. Ini bukan di pembahasan kita ya. Ini pembahasan menggadaikan barang. Ya. Nah, tadi berhubung karena sudah ditanya, tidak apa-apa saya jawab. Ya. Dia membuat akad seperti ini, tidak boleh. Akadnya, dia rela. Dilihat dulu harga HP-nya berapa. Ya, kalau dia pinjamannya 100.000, ya harga HP-nya 1 juta, saya rela setelah 6 bulan kalau saya nggak bayar ambil saja HP-ku. Ini membalimi saudaranya, tidak boleh dia bikin akad seperti itu. Jelas ya? Dilihat harga HP-nya. Ya. Kalau memang harganya sesuai dengan uang yang dia pinjam, tidak apa-apa diambil. Ya. Jelas? Atau lebih rendah harganya dari uang dia pinjam, tidak apa-apa diambil. Jelas ya? Nah, kapan lebih harganya, maka harusnya HP itu dia jual. Ya, kemudian lebihnya dikembalikan kepada siapa? Kepada saudaranya. Nah, apa hukum tukar tambah HP yang sejenis? Bagaimana dengan HP yang jenisnya berbeda? Ya, misalnya ada yang tukar Nokia dengan Sony Ericsson. Ya, boleh atau tidak? Hah? Hah? Kenapa boleh? Sejenis. Nah, ya dia bukan barang ribawi. HP itu bukan barang ribawi. Tidak ditimbang, tidak dikilo, tidak dimakan. Ya. Nah, kita sudah terangkan ya tadi ya. Ya, karena sekali lagi saya tekankan, pembahasan riba ini pada barang-barang tertentu yang disebut dengan nama barang ribawi. Barang yang berlaku padanya hukum apa? Hukum riba. Ya. Karena itu kita terangkan maknanya apa. Kalau dia emas dan perak, ya, maka makna ribanya adalah karena apa? Punya nilai tukar. Ya, kalau dia makanan 4 jenis itu, maka makna ribanya karena bisa dimakan. Yang pertama, yang kedua, dia ditimbang atau di liter. Jelas? Di kilo atau di liter. Nah, ya HP boleh saja, dia bukan barang ribawi. Ya, mau jenis yang sama Nokia sama Nokia, ya, N95 sama N95, ya, ini hitam itu putih, ya, silahkan boleh, tidak ada masalah. Ya, Nokia dengan Samsung atau Samsung dengan Sony Ericsson tidak ada masalah. Ya, maaf ini saya bukan bicara HP. Apakah termasuk menyogok jika kita memberi uang yang diminta oleh polisi polisi lalu lintas karena ditilang bukan melalui sidang? Ya. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara yang ditilang tersebut? Ya, tilang itu ada tilang di tempat. Ada tilang di tempat. Ya, kalau dia ditilang dia bayar, minta surat tilangnya. Ya, selesai itu beres. Ya, lengkap. Ya. Kalau dia bilang, oh tidak usah ditilang Pak, nanti saya kasih saya duit. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jelas ya? Ya, jangan pakai kaidah sembarangan ya. Ini disebut kaidah lagi.
Apa hukumnya kredit rumah BTN? Ya. Saya sudah bahas tadi tentang masalah kredit. Sisa dia terapkan saja. Ya. Pertama, siapa yang mengkreditkan untuknya, bagaimana akad kreditnya, ya. Sisa dia lihat. Ya. Jelas ya? Apakah termasuk riba jika ada orang yang meminjamkan uang, lalu pada saat kita kembalikan uang tersebut, kita berikan lebih tanpa ada janji? Ini sudah diterangkan tadi. Iya. Jawabannya boleh atau tidak? Ya boleh. Menjual barang yang cash tidak sama dengan dicicil, apakah ini termasuk riba? Ini juga saya terangkan. Ini kelihatannya penanya menulis pertanyaan di awal pelajaran. Ya. Nah. Di antara 7 dosa besar adalah zina, riba, dan membunuh. Mana yang paling besar dosanya? Ya. Kalau riba dengan zina, riba disebutkan lebih bahaya, lebih besar dosanya daripada apa? Zina. Ya, adapun dengan membunuh, ya Allah alam. Sebab ini juga mempunyai dosa yang sangat besar. Nah, siapa yang membunuh tanpa hak atau tanpa, bukan karena lantaran dia membunuh, Allah sebutkan faka'anna ma qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Bagaimana sistem mudharabah yang sesuai dengan syariat? Saya sudah gambarkan tadi ya, mudharabah ini salah satu dari sistem bersyarikat. Syarikat itu punya 5 bentuk. Punya 5 bentuk. Salah satu bentuk dari syarikat adalah syarikat mudharabah namanya. Ya. Mudharabah itu adalah kerjasama antara dua pihak. Satu pemodal, ya. Pihak yang pertama dia punya modal harta. Pihak yang kedua dia punya modal tenaga. Dia pelaksana. Jelas ya? Pelaksana. Ini syarikat mudharabah. Ya, kalau dia bersyarikat dengan akad, ya, yang disepakati membagi, ada keuntungan, ya, dia bagi, ya, sesuai dengan keadilan. Ini sesuai dengan jasa kerjanya, ini sesuai dengan modalnya. Maka itu tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Adalah hal yang disyariatkan. Bolehkah kita memberi sesuatu kepada orang yang sangat berpengaruh terhadap lancarnya sebuah usaha kita? Misalnya kita menitip sebuah barang di supermarket, seperti kue, lalu kita beri juga kepada orang tersebut. Ya, ini tidak boleh ya, sebab dia pegawai di situ. Orang itu adalah pegawai di situ, tidak boleh diberi hadiah. Ya, karena itu salah satu. Ya. Hal yang dilarang adalah memberi hadiah, dan itu dianggap gulul. Ya. Pegawai yang mengambil hadiah terhadap pekerjaan yang sudah merupakan pekerjaannya dan dia sudah digaji di situ, itu dianggap mengambil barang yang tidak resmi miliknya. Ya, gulul, barang harta rampasan perang dia curi. Jelas? Ya, karena itu Nabi menegur keras seorang sahabat yang ketika diutus ke Bahrain, ya, diutus oleh Nabi, pegawai Nabi, diutus mengambil upeti, jizyah. Begitu. Jelas ya? Nah, maka demikian pula di dalam masalah kita ini, seorang yang sudah digaji, ya, di sebuah tempat, bekerja dengan atas sebuah kerja, dia menerima hadiah dari pekerjaannya itu, diberi hadiah, maka dia kapan diambil, maka itu adalah riba. Ya. Ini termasuk hal yang hendaknya dihindari. Ya. Ini termasuk perkara yang banyak tersebar, ya, di negeri kafir, bahkan di negeri kaum muslimin. Dan ini merusak perekonomian. Ini merusak kerjaan. Ya. Akhirnya kalau tidak dikasih duit, ya, pekerjaannya malas-malas, tanda tangannya lama sekali dia tanda tangan. Ya. Berkasnya masih lama bertumpuk. Tapi kalau ada pelicinnya, oh, ya, dalam waktu 1 detik sudah selesai. Ya. Dan ini menyebabkan hal karena kebiasaan memberi ini juga tidak enak. Oh, nggak enak, saya kasih saja hadiah dari saya. Tidak boleh, walaupun hadiah, dia ini ikhlas ngasih hadiah, tidak boleh. Tidak boleh dia bantu saudaranya jatuh dalam dosa. Ya, jatuh di dalam dosa. Ya. Karena itu hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah. Dia jalankan amanah.
Bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa mengambil uang di koperasi itu riba, haram, kemudian kita tetap mengambilnya di koperasi? Ya. Karena tidak bisa mendapatkan, karena hampir semua pinjaman pakai bunga. Ya. Nah, inilah termasuk ya problem di masa-masa ini. Kalau orang yang ingin dapat modal, seakan-akan tidak ada jalur dia dapatkan modal selain daripada apa? Dia memakai riba. Maka harusnya orang yang seperti ini bertakwa kepada Allah. Ya. Dan harus dia ingat bahwa pintu-pintu kebaikan, jalur-jalur yang halal itu masih banyak. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan melantarkannya. Ya. Harus ada ketakwaan dalam diri. Ya. Jangan langsung, oh saya terdesak ini. Ya. Tidak lagi jalan lain. Siapa bilang tidak jalan lain? Ya. Pintu-pintu rezeki Allah sangat banyak. Ya. Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diadakan baginya jalan keluar. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dia dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Iya. Ini ada pertanyaan dari ikhwah di Kalimantan. Saya jual pulsa 100.000 dengan harga 98.000 kepada teman, tapi dia utang pulsa. Kemudian dia bayar utangnya tersebut, dia memberikan kepada saya 100.000. Kemudian saya kembalikan 2.000. Tapi teman ini tidak mau mengambilnya. Dia katakan ambil saja. Ya. Apakah boleh mengambil sisa uang kembalian tersebut? Nah, apa jawabannya? Hah? Boleh atau tidak? Loh, kenapa? Ya, sebab ini membayar utang, ya kan? Membayar utang, tidak ada tukar menukar di sini. Ya, dia berutang, ya kan begitu dikasih, dia belum bayar, dia utang dahulu, kan begitu? Ya, jelas? Maka ketika dia bayar, tidak ada masalah, dia ambil. Nah, jadi ingat ya, akadnya hutang. Ya. Bagaimana hukumnya membeli cara kredit yang hitungannya sudah ditambah dengan bunga? Ya, bunga itu cuma istilah saja. Ya. Mau dinamakan bunga, ya, mau dinamakan bebek, ya, saya namakan apa terserah. Ya. Itu istilah, hakikatnya dilihat. Kalau di kredit, dia ngambil keuntungan, memang orang sebut bunga, itu namanya. Tapi itu keuntungan bagi dia, tidak apa-apa di kredit. Dengan bentuk yang saya sebutkan tadi, di bentuk yang pertama, ya kan? Kalau saya 10 juta misalnya, kalau kredit berapa? 12 juta, 2 juta bunganya, itu kan mereka namakan apa? Bunga. Ya tidak ada masalah, mau namakan bunga, namakan apa, dia ada keuntungan yang boleh di sini. Jelas ya? Ya, kalau bunga bank itu yang dimaksud, ya dia simpan tabungan, dia dapat bunga dari situ, ya ini nggak boleh. Jelas ya? Ini nantinya diperbolehkan. Sebab ini dari bentuk riba. Iya. Ini sudah dijawab semuanya. Ini ada pertanyaan dari Gorontalo. Bagaimana hukumnya tukar tambah barang selain dari 6 jenis, misalnya HP dan mobil? Ya. Kalau selain daripada 6 jenis, ada jenis yang barang ribawi. Kalau contoh yang diberikan seperti HP dan mobil barang ribawi atau bukan? Bukan barang ribawi. Kalau bukan barang ribawi, ya tidak ada masalah tukar tambah. Ya, dia menambah tidak ada masalah. Kartu kredit sudah kita bahas. Si A punya hutang kepada si B, tapi si A punya hutang kepada si C. Maka si A menyuruh si B melunasi hutangnya kepada si C. Ya. Apakah ini boleh? Nah,
Si A punya hutang kepada si B. Si B punya hutang kepada si C. Si A membayar. Ya. Pertama, di dalam masalah hutang, kalau seorang tidak bisa membayar hutangnya, asalnya diberikan waktu. Ya. Diberikan waktu luang. Ya. Nah, ini dari kemurahan dalam syariat kita. Dan apa yang dianjurkan. Jelas ya? Asalnya demikian. Ya. Kalau misalnya disetujui, si A setuju membayar kepada si C juga menerima, ya, tapi bukan dalam bentuk memberatkan si A karena dia tidak mampu dipaksa untuk membayar, maka insya Allah tidak ada masalah dibentuk ini. Tapi kalau dia terpaksa sehingga dipaksa untuk melunasi kepada si C, ya, berhubung karena si C ini badannya lebih besar, ya, tidak apa-apa kamu bayar saya kepada si C saja. Saya tidak mau tahu itu urusan kamu dengan dia. Ya, kalau kamu nggak bayar nanti kamu dipukul sama dia. Ya. Maka ini lain lagi masalahnya. Masuk pada memberi idrar kepada orang. Maka saya lihat perlu dirinci dalam masalah. Nah, seorang menukar emas 21 karat 10 gram dengan emas 24 karat 10 gram. Tapi disyaratkan yang 21 karat ditambah dengan uang tunai dan dibayar kontan semuanya. Apakah hal ini diperbolehkan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini riba apa? Riba fadl. Saling kontan memang, tapi ada saling melebihkan. Riba fadl. Ya, solusinya, kalau ingin solusinya begini. Ya, dia punya emas 24 karat 10 gram. Dia mau beli yang lebih bagus 21 karat. Ya, 24 karatnya yang 10 gram ini jual dulu. Ya. Dia jual, ambil duitnya, setelah itu beli yang 21 karat. Beli yang 21 karat. Itu solusinya. Jelas sampai sini? Yang seperti ini tidak ada bentuk ribanya. Tapi kalau dia saling menukar tadi, kemudian dia menambah, ini riba fadl. Ya. Riba tambahan yang tidak diperbolehkan. Apa perbedaan antara maisir dan jual beli? Karena jual beli juga seseorang mengeluarkan uang yang dia mungkin untung atau rugi. Ya jelas dia orang berdagang itu mungkin untung, mungkin apa? Mungkin rugi. Kan begitu. Tapi maisir itu sifatnya ada mughalabah, ada perlombaan di dalamnya. Ingin saling mengalahkan. Itu sifat umum dari apa? Dari maisir. Dan ini yang membedakannya dengan jual beli. Apakah boleh orang menghutang beras di toko? Boleh atau tidak? Dia hutang pakai apa dulu? Harus ditanya, dia hutang pakai apa? Kalau dia hutang, oh ya saya ambil berasmu, nanti saya bayar kamu dengan beras juga. Boleh atau tidak? Ya ini riba apa? Riba nasiah. Tapi kalau beras saya ambil, nanti saya bayar pakai uang. Boleh atau tidak? Loh kenapa boleh? Dua-duanya barang ribawi. Lain apa? Lain jenisnya dan lain illahnya. Jadi dua jenis. Lain jenis, lain illah. Kita sudah sebut kaidah. Kalau lain jenis, lain illahnya, maka tidak disyaratkan syarat apapun di penukaran. Jelas ya? Belakangan ini muncul yang namanya gadis syariah. Ya, saya juga sudah lama mau tahu apa itu gadis syariah. Yang mudah-mudahan penanya ini menggambarkan sebagaimana hakikatnya. Contoh si A datang kepada titik-titik menitipkan emas 1 gram. Kemudian pihak bank, kita sebut bank saja ya, menaksir harga emas gram tersebut dengan harga 200.000. Sehingga si A berhak meminjam 200 tersebut selama 1 bulan. Si A diwajibkan membayar biaya titip dengan ketentuan tiap titip 1 gram si A membayar biaya 3.000 untuk jangka waktu 1 bulan.
Ya, ini letak masalah ya di dalam hal ini, perlu dipelajari. Ya. Kalau dia mengatakan biaya penjagaan, ya, maka dilihat biaya penjagaan ini wajar atau tidak dengan harga ini. Kalau dia tidak wajar, maka ini khila untuk berbuat riba. Ya. Kalau dia adalah wajar biayanya, ya, sebab kalau semuanya misalnya meminjam, semuanya ada biaya titip seperti ini, tukang jaganya cuma satu. Ya. Kalau banyak keuntungan yang dia akan dapatkan. Kan begitu. Maka ini diantara bentuk khila nanti jatuh ke dalam riba. Jelas ya? Ya. Kecuali kalau biaya penjagaannya wajar, ya, biaya penjagaannya wajar, maka ya, wallahu ta'ala alam, itu tidak ada masalah. Sebab dia tidak berkaitan dengan masalah apa? Pinjaman. Ya. Tapi ini berkaitan dengan barang itu yang merupakan hak orang itu sendiri yang menggadaikan. Dia jaga barangnya. Dia jaga barang. Dan penjagaan itu perlu apa? Perlu biaya. Iya. Bagaimana sistem money changer hari ini? Di mana kita boleh membeli mahal, ya, tapi kalau dijual murah. Di mana kita beli mahal, tapi kalau dijual murah. Ini boleh atau tidak? Hah? Dia beli mahal, nanti dijual apa? Murah. Boleh atau tidak? Hah? Apa jawabannya? Allah yahdikum. Sudah berlalu pelajarannya. Ya. Sekarang saya punya rupiah, saya beli dolar. Ya. Harga dolar hari ini berapa? Anggaplah 10.200. 10.200. 12.000. Anggaplah 12.000. Ya. Saya beli 12.000 dolar. Saya jual berapa? Ya. 10.000 saja. Boleh atau tidak? Hah? Kok bingung? Aduh, tidak mantap kaidahnya ini. Kaidahnya tadi apa? Dua barang ribawi, ya, yang berbeda jenis. Kan beda jenisnya antara rupiah dengan apa? Dolar. Ya, walaupun ilahnya sama, dia satu ilah, tapi jenisnya beda. Disyaratkan apa? Disyaratkan berapa syarat? Satu syarat saja, harus saling kontan. Ya, tidak ada masalah tukar menukar, yang penting saling kontan. Beda harga tidak apa-apa. Beda harga. Jelas sampai sini? Ya, jadi kalau ada yang misalnya bisnis beginian, dia bisnis money changer, dia beli, kemudian dia jual, dia beli, dia jual, tidak ada masalah. Ya. Jelas, dia ingat ya, bahwa akadnya harus saling apa? Kontan. Ya. Apakah boleh kita ikut arisan setiap bulan, kemudian setiap arisan naik potongan yang telah ditetapkan dan disepakati? Ya. Ini arisan ini asalnya itu diantara pegawai asalnya. Ya. Orang yang mempunyai pemasukan tetap itu asal. Ini kalau mau cerita ya masalah arisan. Karena itu dia dalam bahasa Arabnya tidak disebut arisan, disebut jam'iyatul muwadhdhathin, perkumpulan para pegawai. Ya. Karena memang asalnya apa? Asalnya memang para pegawai yang main seperti ini. Kan begitu? Arisan kan berkumpul 20 orang. Setiap bulannya bayar 100.000. Jadi 20 kali 100.000 dapat berapa? Hah? 2 juta. Begitu? Ya kalau dia ada satu yang naik. Kan begitu? Dia dapat 2 juta. Dia dapat berapa? 2 juta. Iya. Yang lainnya? Ya. Nanti juga akan mendapatkan 2 juta. Tapi ini berbeda waktunya. Jelas ya? Ya, kalau bentuk yang saya gambarkan yang tadi, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama kita di masa ini. Ada yang tidak boleh secara mutlak. Ini fatwa Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau sama sekali mutlak tidak boleh. Iya. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin boleh. Iya. Boleh, yang penting semuanya tidak ada menambah dari jumlah apa? Jumlah yang dia masukkan. Iya. Kalau misalnya ada arisan seperti yang kadang disebut arisan motor atau arisan haji, ya. Misalnya ada yang mau beli motor, 100 orang misalnya, atau anggaplah 20 orang. Iya, arisan. Setiap orang kumpul setiap bulannya, ya. Berapa orang tadi saya sebut? 20 orang. Setiap orangnya, ya. Setiap bulannya dia kumpul berapa? 500.000. Ya. Jadi satu kali kumpul, semuanya berapa yang terkumpul? 20 orang ini 10 juta. Harga motor 14 juta. Ya sudah, ini sekarang terkumpul tiap bulannya 10 juta. Siapa yang mau ambil?
Ya, sistemnya dilelang. Ada yang mengatakan saya 4 juta. Ada yang mengatakan saya 4,5. Ada yang mengatakan saya 5,5. Ya, jelas? Nah, kalau seperti ini arisan tidak boleh. Tidak boleh yang seperti ini. Sebab ini mengumpulkan banyak pelanggaran. Mengumpulkan di dalamnya banyak pelanggaran. Ya. Karena itu kalau tanya tentang arisan, jelaskan jenis arisan mana yang diinginkan. Bagaimana bentuknya. Bagaimana pendapat sebagian orang yang senang jihad? Bagaimana pendapat sebagian orang yang senang jihad? Ya, semua dari kita senang berjihad, ya. Ya. Setiap muslim harus senang berjihad. Ya. Dan kalau dia belum pernah berjihad, dia harus menghayalkan, mencita-citakan dirinya suatu saat kalau ada kesempatan berjihad, dia berjihad. So, Rasulullah bersabda, "Man mata walam yaghzu, ya, walam yuhaddits nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati dan dia belum berperang, tidak pernah dia niatkan dirinya untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Iya. Dia berjihad dengan jihad yang syar'i, kita semua senang. Ingat ya, dengan jihad apa? Yang syar'i. Tapi banyak orang, ya, jihadnya seperti yang diterangkan di sini. Katanya kita hidup di negara Indonesia, mana mereka ini mengkafirkan pemerintah. Orang-orang yang senang berjihad yang tadi mereka mengkafirkan pemerintah dan menghukumi bahwa negara ini adalah negara kafir harbi. Sehingga mereka membolehkan merampok bank-bank yang ada. Ya. Disebutkan di sini sebagian jemaah, ya. Dan disebutkan pimpinannya. Ya, semua orang tahu siapa orang yang seperti ini. Nah, inilah dari kendala di masa ini. Orang-orang jahil, tidak paham agama, ya. Dia hanya mengambil sebagian, baca hadis-hadis tentang keutamaan jihad. Oh, semangat dia mau berjihad. Ya. Tapi dia tidak tahu jihad yang disyariatkan itu bagaimana. Ya. Jihad yang dituntunkan bagaimana, dia tidak tahu tuntunan dan kriterianya. Ya. Akhirnya ketika ada yang menegur, misalnya kita tegur, jihad kalian salah. Mereka katakan, kalian ini tidak suka jihad, benci kepada mujahidin. Ya. Itu ucapan-ucapannya. Padahal mereka salah. Ya. Kita menasihatkan mereka untuk berpikir lebih baik dan menimbang perbuatan mereka di atas tuntunan. Menimbang perbuatan mereka di atas tuntunan. Iya. Mereka ini kalau dilacak, iya, dilacak akar pemikirannya, jauh-jauh akar pemikirannya cuma kembali ke dalam masalah pengkafiran saja. Iya. Itu asal pemikiran mereka, mengkafirkan dan salah memahami dalam arti jihad. Kalau dua asal ini diluruskan, maka insya Allah Taala banyak dari mereka yang bisa kembali. Iya. Banyak dari mereka yang bisa kembali. Ya Allah musta'an. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka itu. Terlalu banyak mereka mencemarkan dan mencoreng nama Islam dan kaum muslimin, ya, dan membuat kerusakan di tengah kaum muslimin. Saya menukar emas 1 gram kepada B dengan uang 100.000. Tapi si A masih kurang. Tapi si A masih merasa kurang dengan uang tersebut, belum setara dengan harga emas. Sehingga si B memberikan tambahan, ya, beberapa liter beras. Nah, pertanyaan, ya. Pertanyaan, jika si B hanya memberi si A uang dahulu emas, kemudian uang kontan, dan berasnya diakhirkan, apakah terhitung riba nasiah? Apakah terhitung riba nasiah? Ya, kalau dia lebihkan dengan beras tidak apa-apa, ya. Cuma pertanyaan di sini, berasnya diakhirkan, apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya. Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya. Sebab ini ikut kepada akadnya dan tidak boleh dia mengakhirkannya. Ini yang dibahas sebenarnya di ada pembahasannya. Pembahasan mut ajwa dan dirham. Pada pembahasannya, cuma kita belum sempat uraikan. Nah, apakah boleh masuk menjadi anggota MLM syariah? Ya, sekarang semuanya ada syariahnya, ya. Ya, bank syariah, ya, bank syariah, pegadaian syariah, ya.
ada kredit motor syariah. Ya. Nah, sekarang ada MLM syariah. Ya. Dan banyak lagi syariah, ada demonstrasi syariah. Ya. Ada musik syariah. Ya, bahkan ada disco Islami. Ya. Subhanallah. Ya. Yang jelas kalau ingin memperbaiki sesuatu, bumbui saja kalimat Islami atau syariah di belakangnya. Ya. Yang dilihat adalah hakikatnya, jangan penamaan. Apa hakikatnya? Ya. Katanya untuk mendapatkan barang yang murah dari produk LMM tersebut. Ya, tidak dengan mencari anggota dan tidak mengambil bonusnya. Ya, dilihat akadnya bagaimana. Ini tidak cukup ya, data ini tidak cukup untuk memberi hukum. Saya mempunyai piutang yang banyak, tapi nagihnya susah. Ya, maka saya biarkan atau saya halalkan. Ya. Nah, kalau dia ingin menginginkan hartanya, maka dia tagih. Ya, maka dia lihat orang tersebut. Kalau memang ada kesusahan, kesulitan, dia beri waktu luang. Dia dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan. Ya, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man anzara mu'siran." Ya. Man anzara mu'siran. Atau ada juga kalimat satu lagi, man anzara mu'siran atau musiran. Ya, saya lupa dua golongan yang disebut. Siapa yang mengakhirkan orang yang kesusahan, ya, membayar utangnya, adallahu Allahu tahta dhilli arsy. Maka Allah Subhanahu akan meneduhi dia di bawah teduhan arsy pada hari kiamat. Hari tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah. Ya, ini antara keutamanya. Ya, kalau dia berikan waktu luang, dia dapat pahala di situ. Ya. Kalau dia ingin dia halalkan, ya, dia halalkan, maka dia lihat orang-orang yang berutang itu. Ada sebagian orang, kalau dihalalkan, kalau dibiarkan itu tidak bagus untuknya, bukan pendidikan yang baik. Ya. So, ada sebagian orang bergampangan dengan hutang. Oh ya, saya tahu ini lama kalau saya nggak bayar, pasti dia ambil aja, pasti begitu dia. Ya. Orang yang seperti ini mempunyai sifat yang jelek. Ya. Perlu diberikan pendidikan yang baik agar dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, kalau ingin dia halalkan, dia biarkan saja, dianggap lunas. Maka ini juga adalah sebuah amalan yang saleh, insyaallah taala. Riba apakah yang terdapat di dalam MLM? Ya, sudah ada ya fatwa Lajnah Daimah dalam hal ini, dan mereka sebutkan itu dari bentuk riba nasiah. Bagaimana jika sawah yang digadaikan tersebut dimanfaatkan oleh yang meminjam uang dengan persetujuan yang menggadaikan sawahnya dan hasilnya dibagi dua? Ya, kalau dia bagi hasil, dia buka akad baru. Ya, syaratnya yang pertama, ketika dia buka akad, maka seakan-akan akad ini tidak ada hubungannya dengan hutang dia. Kalau ada hubungannya dengan hutang dia sehingga dia dapat porsi persen lebih sedikit atau keluar dari batasan yang wajar, ini artinya dia mengambil manfaat dari apa? Hutangnya. Tapi kalau akad wajar, dia sewa sawahnya, ya, atau dia kerjasama, begini saja, sawah ini milik kamu, saya yang kelola, nanti kita bagi hasil. Ya, kita bagi hasil. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ya dua itu yang dijaga tadi. Ini sudah kita jawab ya. Bagaimana hukum uang denda tagihan listrik bagi orang yang menunggak? Ya. Siapa yang memberi denda ini? Yang bertanya ini apa maksudnya bertanya? Apakah dia memberi denda kepada orang? Atau dia yang kena denda? Ya. Setahu saya listrik itu punya pemerintah ya. Pemerintah yang kasih denda. Ya, kalau dia didenda, bayar, ya dia tidak bisa lepas, dia harus bayar saja. Ya, walaupun denda itu tidak boleh, ya. Tapi karena dia dipaksa untuk bayar saja. Nah, jelas ya? Kalau dia tidak bayar juga, dia tidak pakai listrik nanti. Ya. Tapi kalau dia yang memberikan fasilitas kepada orang, misalnya dia punya listrik banyak, ada tetangganya atau ada kos-kosan misalnya milik dia,
Ya, listriknya ikut kepada dia bagi-bagi, kemudian bayar kepadanya. Kalau menunggak diberi denda, maka ini tidak boleh dia menjatuhkan denda. Jelas ya? Sebuah toko menjual emas 23 karat. Ya, setelah dilebur ternyata emasnya 21 karat. Nah, saya kurang paham ini maksudnya apa. Ya. Kalau yang dia maksud 3 karat. Akadnya olah sendiri emas itu, ternyata emasnya 21 karat. Salah penjualnya. Harusnya di akadnya 21 karat, ya. Penjualnya menyangka bahwa itu 23 karat, sehingga dia beda harga. Kalau seperti ini, maka harusnya membabil amanah, dia kembalikan lagi. Dia datang lagi ke pemilik toko, bahwa emas kamu bukan 23 karat, dia 21 karat. Harganya berapa? Dia membayar selisihnya. Jelas ya? Ya, dia membayar selisihnya. Bagaimana hukumnya membeli buah-buahan yang masih di pohon dengan menaksirnya? Karena suatu dan lain hal, buah pohon yang dibelinya tidak dihabiskan. Bolehkah si pemilik tumbuhan memakan atau dibagikan kepada orang lain? Ya, kalau dia sudah jelas nampak buahnya, sudah hampir matang, ya, sudah nampak hasilnya, maka tidak apa-apa dibeli walaupun masih di pohonnya. Walaupun masih di pohonnya. Ini itu diperbolehkan. Iya. Nah, adapun kalau ada lebihnya, maka dilihat urf dan kebiasaan. Kalau akadnya dia akan datang lagi mengambil, maka dia tidak boleh ambil sampai orangnya datang. Ya, kalau memang dari kebiasaan, biasanya dia tinggalkan sedikit untuk pemilik pemilik buah-buahan itu, pemilik pohonnya, maka tidak ada masalah dia pakai. Ini banyak yang tanya ya, hal yang sudah kita terangkan. Saya nggak tahu pertanyaan ini karena sudah dari tadi pertanyaannya atau karena tidak paham. Ya, saya nggak mengerti. Ya mudah-mudahan karena pertanyaannya dari tadi datangnya, bukan karena tidak paham. Ya, kalau nggak paham materinya, diulangi kembali ya, didengarkan kembali supaya paham. Jangan sampai ada yang keluar dari sini salah pemahamannya. Ya. Karena itu, ya seorang berijtihad. Dia dengarkan kembali, dia pahami. Kalau misalnya dia ragu dalam pemahamannya, tidak apa-apa ditanyakan kembali. Siapa pembicara Ustaz begini dan begini? Apakah pemahaman saya benar? Tidak ada masalah. Ya jelas ya. Apakah termasuk ribawi apabila kita memperjualbelikan uang yang sudah lama, yang tidak ada nilainya lagi? Kemudian ada seorang yang ingin membelinya. Ya bagaimana caranya? Tidak ada nilainya lagi kemudian mau dibeli. Berarti kalau dibeli ada nilainya dong. Ya. Nah, ini saya paham ya. Ada biasa orang yang koleksi uang lama. Ya, koleksi uang lama itu punya nilai ya, dan kadang tidak punya nilai. Dia punya nilai. Ya, sepanjang jenisnya berbeda, maka tidak ada masalah dalam bentuk tafadhul. Tapi kalau jenisnya sama, rupiah misalnya, berhubung karena rupiahnya sudah 50 tahun yang lalu, ya. Nah, dia tukar dengan 100 rupiah sekarang ini, maka tidak boleh dia lebihkan, harus sama. Bagaimana usaha yang dibangun di atas hasil usaha riba? Ini telah saya terangkan tadi, dirinci bagaimana ribanya itu apa. Ya. Dari mana didapatkan, bagaimana prosesnya. Itu perlu dilihat ya. Adakah bank dalam Islam? Bagaimana kriterianya? Oh ini pembahasan khusus ini. Saya sudah bilang, teman-teman, pembahasan perbankan itu sangat luas pembahasannya. Iya. Nah. Baik, saya jawab dulu sebagian pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Jepang. Apakah boleh kita berbisnis halas
yaitu mengambil keuntungan dari selisih nilai jual mata uang. Ini sudah kita terangkan tadi ya, bahwa boleh bisnis yang seperti ini. Ini dari Malaysia, apakah boleh menggunakan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan oleh perusahaan secara otomatis. Kita tidak membayar premi bulanan, tapi perusahaannya membayarnya. Kita hanya menerima fasilitas tersebut. Ya. Dilihat fasilitasnya. Kalau perusahaan ini milik siapa? Perusahaan asuransi ini, kalau dia milik perusahaan, maka itu artinya pinjaman dari perusahaan murni. Tidak ada masalah diambil. Tunjangan namanya dari perusahaan. Tapi kalau asuransi di luar perusahaan, perusahaan asuransi misalnya, ya. Kemudian perusahaan Ikhwa yang bertanya misalnya, dia kerja di sebuah perusahaan, perusahaannya bayar ke perusahaan asuransi, ya. Pegawai tidak ada yang bayar, tapi perusahaan yang bayar. Maka mengambilnya di sini tidak boleh. Kenapa? Sebab perusahaan asuransi itu ketika membayar, ya, yang membayar ke perusahaan asuransi ini bukan dari perusahaannya saja, ada perusahaan yang lain, ada orang-orang lain yang masuk di situ. Maka kalau ketika dia menerima dari tunjangan asuransi, itu artinya dia menerima juga dari harta orang lain. Ini tidak boleh. Ini adalah hal yang tidak bolehkan. Harusnya dia tinggalkan. Nah, dan saya dengar di banyak kesempatan Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang hal ini, dan beliau tidak membolehkannya. Ini ada pertanyaan dari Jakarta, bagaimana dengan denda yang diterapkan pada transaksi kredit ketika terlambat membayar cicilannya? Ini saya sudah terangkan ya, bahwa denda yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, karena itu salah satu syarat bolehnya kredit, jangan sampai ada persyaratan seperti ini. Ada denda dan seterusnya. Siapa yang mensyaratkan? Maka ini dia mensyaratkan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu tidak boleh diterima. Ya. Apakah termasuk riba yang dilakukan kebanyakan super atau minimarket? Sebagai contoh, ketika seorang berbelanja roti dipasang harga 5.765 rupiah. Namun ketika dibayar harga roti tersebut kepada kasir, harganya naik menjadi 5.800 dengan alasan ya tidak ada uang 35 rupiah. Nah, apa orang-orang yang di bidang ini, mereka memasang harga sehingga ini bentuk hila yang tidak diperbolehkan. Ya. Sebenarnya harganya 5.800. Ya, tapi supaya terkesan lebih murah, maka 5.700. Ya, pakai 7 itu sudah beda dengan 8. Ya kan? Walaupun ada angka lagi di belakangnya. Ya, seperti di sini 65. Jelas ya? Harusnya dia tinggalkan cara ini. Dia pasang dengan harga yang pas. Nah, iya. Kalau si pembeli membayarnya, maka dia bayar 5.800. Jadi sudah tunaikan haknya. Adapun orang itu dia ambil 35.000, ya 35 rupiah dia tidak kembalikan, itu urusan dia. Ya, kalau tidak diikhlaskan sama orang yang memberi, ya maka dia yang tanggung. Ya kan? Karena itu harusnya dia pasang harga yang tepat. Ya, dia pasang harga yang tepat. Apakah juga termasuk riba karena ada toko yang tidak mempunyai uang logam atau recehan dengan mengganti gula-gula? Nah, seperti yang dilihat kepada uruf pertama di toko itu. Kalau toko ini sudah diketahui dia tidak bayar pakai recehan, dia bayar pakai gula-gula, ya. Kalau dia pasang pengumuman tidak ada uang recehan, diganti dengan orang lihat misalnya, itu tidak apa-apa supaya jelas. Ya, terang ini ya. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak ada ini uang recehan, ini gula-gula saja. Itu namanya memaksa membeli. Ya, memaksa untuk membeli. Dan ini tidak diperbolehkan. Salah satu akad atau salah satu syarat syahnya jual beli harus ada salin tarabi, salin ridha antara dua orang yang melakukan transaksi.
Bagaimana hukum menjual barang dengan cara mencicil dengan harga 2 kali lipat? Menaikkan harga itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi ketika menaikkan harga, pertama dia lihat harga kebanyakan orang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia membahayakan orang lain, memanfaatkan hajat manusia. Jelas? Ya. Orang mengambil untung, boleh sih mengambil untung 100%, 200%, 300%, silahkan. Ya. Dia mengambil untung. Tapi dia jaga ketentuan. Pertama, dalam perekonomian Islam itu dibangun di atas dasar kemurahan. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia membahayakan orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan dia memanfaatkan hajat manusia. Dia jaga ketentuan ini. Dia naikkan berapa saja silahkan. Yang penting dia menjaganya. Jadi perlu saya ingatkan juga kepada sebagian ikhwah. Sebab kadang ada yang keluar dari jalur ya, perniagaan yang disyariatkan. Kadang ada barang misalnya harganya 100.000, sudah wajar. Ya, terkenal ini, tersebar barangnya. Anggaplah pemilik barang itu untung 100%, 200%. Sepanjang sudah berjalan di tengah manusia, maka jangan dia ketika datang dia menjual, ya dia dapat harga misalnya yang murah, ya dia turunkan harganya, saya jual 50.000. Ini membahayakan saudaranya, tidak boleh. Haram seperti ini. Bukan karena dia menjualnya 50.000, tapi karena dia membahayakan saudaranya. Dan Nabi SAW telah bersabda, la darar wala birar, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Tidak boleh membahayakan. Ya, nah ini kadang ada di dalam persaingan bisnis, wajar orang bersaing. Tapi ingat, bersaing itu bukan artinya dia menjatuhkan saudaranya. Ya. Dia juga ingat, harus tahu bahwa saudaranya juga ingin mengambil keuntungan. Kalau selisihnya tidak jauh, sana 100.000, sini 95, itu wajar, biasa. Ya. Orang ada selisih sedikit di dalam masalah penjualan, jelas ya. Tapi kalau selisih sangat jauh menjatuhkan harga saudaranya, ini adalah hal yang tidak pantas terjadi. Nah, dan saya terus terang berbicara seperti ini karena saya melihat ada praktek-praktek, ada cekcok di kalangan sebagian ikhwah, ya gara-gara yang seperti ini. Ya ini sudah kita jawab ya, apa hukumnya menukar emas 23 karat dengan tambahan uang ditukar dengan emas 24 karat? Ya jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Cara yang benarnya bagaimana? Setelah itu baru dia beli berapa? 24 karat. Pertanyaan yang kedua, hukum keuntungan yang didapatkan dari jual beli emas. Misalnya emas 24 karat dibeli dengan 230 dan dijual 250. Tidak ada masalah. Ya, kalau dia langsung salingkan. Saya beli kepada penjual emas. Saya tahu harga penjual emas ini murah. Saya beli harganya 230. Ya saya jual, saya pedagang emas. Masa saya tidak untung? Ya, kan begitu. Saya naikkan harga 250. Ya, saya mengambil keuntungan. Ini tidak ada masalah. Yang penting apa? Syaratnya apa? Harus saling kontan. Sebab ini dua barang ribawi. Nilainya sama tapi jenisnya berbeda. Maka disyaratkan harus saling kontan. Ya sudah ya pertanyaannya ini. Biasa waktu lagi, jangan ditambah lagi pertanyaan. Ini masih banyak ini. Waktunya sedikit. Ini kita sudah berlalu 1 jam dari waktu yang ditentukan. Tapi yang dalam masalah ini hari terakhir. Ya. Tidak apa-apa kan? Hah? Oh ya. Apa hukumnya menggantikan sawah atau empang dengan sejumlah uang atau emas dengan perjanjian bagi hasil? Ini sudah kita jawab ya. Seorang petani menjual hasil panennya kepada seorang petani. Si petani baru dibayar apabila hasil panen telah dikelola menjadi beras kemudian dipasarkan. Ya. Bagaimana caranya? Saya nggak tergambar ini namanya. Ya. Harusnya ketika dia jual langsung dia bayar. Ya. Kalau ingin dia tunda, misalnya dia utang dahulu, tidak ada masalah utang dahulu. Ya. Tapi jangan dia undur, dia utang dahulu, dia jual dulu barangnya orang sudah, dia jual baru dia bayar. Ya. Ini namanya memberatkan orang. Jelas ya? Nah, seharusnya ketika dia ini dia modali. Ya, dia modali. Nah,
Bagaimana hukumnya menabung di bank? Setiap bulannya dipotong sekian rupiah untuk biaya administrasi. Ya, menabung kalau memang ada biaya administrasi itu tidak ada masalah. Seorang menggunakan kartu ATM, butuh biaya administrasi, butuh pencatatan. Ya. Perlu pegawai yang menjawab pertanyaannya. Kalau dia perlu perinan, rekening, dia diberikan perinannya. Ya. Jelas? Makanya seperti ini tidak ada masalah, wajar diambil. Ini sudah berapa kali ini pertanyaan masalah handphone ini. Ya, handphone boleh gak ditukar di handphone yang lain? Ya. Nah, sudah ada lebih 10 kali saya lihat pertanyaannya. Ya. Apakah termasuk riba jika kita membeli sari korma pada seorang tapi ditunda pembayarannya? Ini saya heran kok ditanya seperti ini. Ya, kalau sari korma dia bayar dengan korma itu baru dipermasalahkan sebab sejenis. Tapi ini dia bayar pakai uang, beda. Ya, beda jenisnya. Jelas beda jenisnya dan beda ilahnya. Ya. Karena itu tidak ada masalah. Tidak masalah. Karena itu sekali lagi saya tekankan, perhatikan baik-baik. Mana bagian ribawi itu apa? Ya. Jenis penukaran yang dilarang itu bagaimana? Ya. Syaratnya bagaimana? Itu diperhatikan, diterapkan semuanya. Bagaimana akibatnya kalau kita menikah dengan uang mahar dari hasil pinjaman yang mengandung riba? Apakah sebaiknya dilakukan orang itu untuk mendapatkan keberkahan dalam pernikahannya? Ya, kalau dia tidak tahu tentang hal itu bukan urusan dia. Dosanya adalah dosa yang memberi mahar. Ya. Adapun dia sendiri, ya, menerima mahar dia tidak tahu dalam hal ini, itu telah menjadi haknya, menjadi miliknya. Tidak ada masalah insyaallah taala. Sambil dia menasihatkan, ya, kepada semua pihak, bertakwa kepada Allah dan jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Bagaimana menggunakan harta hasil dari ribawi seperti rumah, motor, mobil, di mana kita sudah bertobat? Ini sudah kita jawab tadi ya. Ya. Saya mengambil barang dagangan di sebuah toko dengan jaminan STNK motor tanpa ada perjanjian atau ikatan apapun. Apakah boleh? Bagaimana caranya? Tidak ada perjanjian, ikatan apapun. Ya, harga barangnya dia tahu atau tidak? Ya. Berapa barang yang diambil? Ya, semuanya itu perlu ya. Tidak mungkin terjadi akad tidak ada yang dirau. Ya, ini sudah jam 5 lewat 10 menit. Ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini insyaallah taala. Nanti mudah-mudahan di kesempatan yang lain ya, kita bisa mengadakan pembahasan yang lain berkaitan dengan fikih muamalah. Ya, dan banyak lagi bab-bab fikih lainnya yang perlu kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada semuanya. Ya, dan tadi diingatkan oleh panitia bahwa ada penyampaian yang mungkin akan disampaikan oleh panitia, dan saya sendiri berwasiat kepada seluruh ikhwah dan akhwat untuk senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan semangat di dalam menuntut ilmu agama, tafaqquh dalam agama, sebab mempelajari ilmu agama itu adalah kebaikan bagi hamba. Tidak ada kerugian dia mempelajarinya. Ya. Sebuah ilmu itu apabila masuk ke dalam hatinya, dia adalah penasihat yang senantiasa mengingatkannya, mengarahkannya kepada kebaikan, membimbingnya pada jalan-jalan yang lurus. Ya. Karena itu jadikanlah salah satu tugas dari kehidupan ini adalah belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala untuk kita semua. Dan di akhir dari pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih saya kepada seluruh ikhwah yang menjadi sebab terselenggaranya acara daurah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seluruh yang mempunyai partisipasi dalam daurah ini, apakah itu sebagai panitia pelaksananya atau tim sibuknya atau yang memberikan biaya dalam pendanaan daurah ini.
atau kepada seluruh ikhwah yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebesar-besarnya dan melipat gandakan pahala untuk kebaikan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.